Halo guys, welcome back to Personal Frags. Oke guys, di video gue kali ini gue akan nge-review mengenai salah satu parfum cowok atau parfum pria yang murah tapi nggak murahan guys. Dan parfum ini ialah terinspirasi dari Dior Sauvage. Wanginya gokil banget guys, dan parfum ini merupakan parfum favorit gua guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia guys, Fragrance World Privé Savior 70 ml Extrait de Parfum. Wow, gokil banget guys, mantap banget. Oke, sebelum gua jauh untuk ngebahas mengenai performance-nya, sekarang gua akan sedikit nge-review mengenai build quality dan juga presentasi dari parfum yang satu ini. Seperti yang bisa kalian lihat ya guys, bentuknya benar-benar simple, klasik, elegan, dan juga ada sisi maskulinnya ya di bentuknya si Privé Savior yang satu ini. Oke, di bagian bodinya atau bodinya ini terbuat dari kaca yang transparan, yang bening ya guys. Begitu juga dengan jusnya, dia bening ya. Dan di bagian depannya ini hanya bertuliskan atau ditempeli stiker, yaitu Privé Fragrance World Privé Series Savior dan keterangan yang lainnya. Oke, ini juga ada notes-notesnya ya guys, jadi cukup lengkap lah. Oke, dan di bagian capsnya ini yang membuat parfumnya atau bentukannya si Savior ini menjadi elegan ya guys. Hitam ketemu gold. Wah, ini sih keren sih, simple tapi keren guys. Dan di bagian atasnya ini, di bagian atas dari capsnya, dia ada emboss ya, Privé Series. Dan untuk bahan si capsnya ini plastik guys ya, jadi kurang berbobot lah ya, kurang mantep gitu. Dan juga lanjut ke bagian sprayernya, dia tidak ada pengunci. Oke, sangat disayangkan, baik itu pengunci yang magnet maupun yang berbentuk ring gitu ya, dia tidak ada. Jadi kalau ditutup hanya pas aja gitu ya, menutup dengan rapat aja gitu ya guys. Dan menurut gua ini benar-benar rawan untuk terjatuh. Oke, jadi harap berhati-hati ya guys dalam memegang si parfum yang satu ini ya, mengangkatnya gitu ya, jangan dari capsnya seperti ini. Oke, lanjut ke bagian si sprayernya lagi. Di bagian atasnya dia ada emboss ya, F dan W gitu ya, Fragrance World. Dan ya, sekarang gua akan ngetes dulu ya guys si sprayernya, apakah dia mampu bekerja dengan baik, apakah ada leaking atau ada seret atau ada hal-hal yang gak gua inginkan lainnya. Oke, gua semprot di udara dulu ya. Oh, nice, mantap guys. Oke, sekarang di tangan gua. Gokil, mantap banget guys. Oke, untuk si sprayernya nggak ada masalah apapun, mampu mengeluarkan jusnya dengan cukup jauh, dengan cukup lebar, hanya dengan setengah tekanan, dan tidak ada seret juga ya guys. So, overall untuk build quality dari Fragrance World Privé Series Savior ini udah oke banget guys. Dan sekarang yuk kita lanjut untuk ngebahas mengenai performance-nya. Oke guys, untuk performance-nya Fragrance World Privé Savior 70 ml Extrait de Parfum. Di bagian top notes-nya dia ada pepper, ada bergamot dan juga pink pepper. Lalu di bagian middle notes-nya dia ada lavender, ada vetiver dan juga patchouli. Dan terakhir di bagian base notes-nya dia ada cedar, ambroxan dan juga labdanum. So, dapat gua katakan untuk klasifikasi dari parfum yang satu ini ialah Oriental Fougère. Oke, sekarang untuk first impressionnya ya guys. Di bagian openingnya langsung disuguhkan oleh karakter wangi yang bright ya guys. Enak banget di awal penyemprotannya ya. Dia tidak terlalu sharp gitu ya guys, tapi bener-bener membuat nyaman gitu dan enjoy ya untuk di openingnya. Jadi karakter bright ini dibalut lagi oleh wangi yang fresh gitu ya, ada spicy dan juga sentuhan dari citrusinya ya guys. Bener-bener oke banget untuk mengawali hari gitu ya.
dan benar-benar bisa menjadi mood booster gitu ya untuk kegiatan kalian, untuk kegiatan gua juga gitu ya, untuk ngantor gitu ya, atau mungkin ada kerjaan yang lainnya. Gokil banget guys si Savior yang satu ini. Lalu vibes yang ditimbulkan dari Savior ini di bagian openingnya ialah vibes yang clean dan juga dewasa guys. Jujur menurut gua pribadi, pria atau cowok yang cocok dengan parfum yang satu ini atau dari karakter wangi si Savior yang satu ini ialah untuk umur di 21 tahun ke atas ya guys. Oke, atau di 25 tahun ke atas lah, karena ini wanginya dewasa banget guys. Oke, menurut gua ya, jadi kurang cocok untuk teenager atau remaja gitu ya, tapi untuk kalian yang mungkin pekerja kantoran gitu, ini oke banget guys. Dan kurang lebih di 1 hingga 2 menit kemudian, wanginya yang tadinya dia itu energik gitu ya guys, perlahan-lahan tone down, lalu masuklah fase kedua di mana wanginya itu berubah atau ditambah lagi menjadi wangi yang green ya guys. Wangi woody, wangi smoky gitu ya, itu mulai masuk di fase kedua, dan itu tidak berlebihan ya guys. Jadi masih tetap enjoy gua untuk menciumnya gitu ya, untuk cium aromanya si Savior ini, asalkan gua mengaplikasikan atau menyemprotkannya itu tidak berlebihan. Oke. Jadi dari fase pertamanya tadi atau dari bagian opening itu udah memberikan kesan yang dewasa gitu ya, kesan yang clean, kesan yang fresh gitu ya guys. Di bagian fase keduanya sisi maskulinnya itu baru ditonjolkan guys ya, sisi maskulin, sisi yang hangat gitu ya guys. Lalu di 1 jam kemudian barulah masuk ke fase dry down. Ini 1 jam dari fase kedua tadi ya guys, dimana dalam fase dry down ini wangi yang ditimbulkan itu ialah musky dan leathery ya. Wangi ini memberikan kesan yang elegan, kesan yang sedaktif juga ya guys. Dan dari kesemuanya ini ya, dari opening, dari fase kedua dan juga dry down, ini menurut gua bener-bener mass appealing guys ya. Jadi cocok banget ya kalau di imajinasi gua, cowok dengan karakter dari parfum ini untuk stylenya gitu ya guys, minimal pakai polo shirt gitu ya. Untuk yang suka dengan mengenakan baju yang formal atau yang kemeja gitu ya, ini cocok banget guys ya, untuk style-style seperti itu, untuk fashion seperti itu ya, ini oke banget. Dan bener-bener menurut gue sih ini mass appealing ya, meskipun tidak sebuas gitu ya seperti Dior Sauvage Shock originalnya, tapi ini cukup mewakili buat kalian yang mungkin dananya terbatas tapi ingin mendapatkan parfum dengan kualitas yang bisa bikin orang lain itu betah dengan kalian ya, dengan wanginya gitu ya. Ini bisa jadi bahan pertimbangan guys, gokil banget. Balik lagi yang seperti tadi gue bilang, untuk umur yang cocok ialah 25 tahun ke atas. Oke, bisa dipakai ngantor, bisa dipakai untuk hangout gitu ya, cocok banget untuk hangout. Untuk after gym juga oke, tapi kalau untuk nge-gym atau untuk berolahraga, untuk kalian berkeringat gitu ya, ini parfumnya kurang cocok guys ya. At least di gua ini sangat tidak cocok saat gua berkeringat ya. Wanginya akan menjadi bumerang untuk penciuman gua, jadi gua bener-bener ngerasa nggak nyaman. Tapi kalau gua pakai ini parfum di saat atau di cuaca yang sejuk gitu ya, mau itu di indoor maupun itu di outdoor, ini oke banget di kulit maupun di baju gua, dan performnya juga gokil banget, mantap banget guys, nggak mengecewakan. Oke, jadi untuk setelah berolahraga ini cocok banget untuk hangout, untuk acara formal, acara semi formal gitu ya, ini juga mantap banget, cocok banget. Dan juga untuk ngedate, pilihan terbaik nih guys ya, best best budget perfume ya untuk ngedate dan untuk segala occasion ya. Jadi almost versatile ya, almost versatile perfume ya, Savior yang satu ini guys. Oke, sekarang untuk longevity-nya di kulit gua bisa bertahan di kurang lebih 5 sampai 6 jam
di saat gue berada di indoor di ruangan yang ber-AC. Lalu untuk di baju pun juga bisa bertahan antara 7 sampai 8 jam saat gue berada di indoor di di dalam ruangan yang ber-AC gitu ya. Dan untuk di outdoor di cuaca yang hangat gitu ya, gua kena polusi, gua kena keringat juga ya, di kulit gua itu bisa bertahan di 2 jaman ya, 2 jam lah ya, itu udah efektifnya. Dan untuk di baju antara 2 hingga 3 jam untuk di outdoor dengan suhu yang hangat plus polusi tadi. Oke. Dan untuk di outdoor saat cuacanya sejuk ya, itu di kulit gue juga bisa bertahan dengan lama guys. Si aromanya itu bisa sampai 5 jaman juga gitu ya. Dan juga di baju bisa sampai keesokan harinya, malah ya kalau gue pakainya dari sore gitu ya, misalkan gue pakainya dari let's say jam 6 sore gitu ya, itu akan bisa bertahan sampai esokan paginya, asalkan gue tidak kena polusi, gue nggak berkeringat. Antara 2 itu aja, parfum ini bisa menunjukkan performa wanginya dengan sangat baik guys. Oke. Dan untuk CH-nya, parfum ini tergolong moderate ya guys. Jarak 2 meter hingga 3 meteran gitu ya, itu bisa tercium ya wanginya, dan bisa terproject gitu ya dengan sangat baik. Dan memang dia bukan yang bukan yang heavy gitu ya guys ya, untuk pancaran wanginya enggak. Tapi buat gua hanya dengan sekali spray ya di tiap spot itu udah cukup banget loh guys. Itu udah cukup membuat ruangannya, let's say ruangan studio itu bisa tercium gitu ya wangi si parfum yang satu ini. Jadi gokil banget, nggak perlu yang berlebihan juga ya untuk nge-respraynya atau untuk mengaplikasikannya gitu ya di tiap spot, nggak perlu berlebihan. Jadi orang lain pun yang mencium si parfum ini dari kita gitu ya juga tidak terganggu, dan kita sendiri pun yang pemakainya juga tidak terganggu. Oke guys. Dan tadi occasionnya udah. Untuk pengaplikasiannya, parfum ini biasanya gue pakai sekali-sekali aja gitu ya guys di tiap spot gitu ya. Misalkan di belakang kuping kiri sekali, di belakang kuping kanan sekali gitu ya, dan di lipatan tangan bagian dalam ini juga sekali spray. Untuk di baju misalkan di bawah leher itu oke lah 2 kali spray, dan di lengan sekali-sekali aja. Itu udah cukup. Dan kalau untuk di respray lagi, gue rasa sekali-sekali aja juga udah cukup ya guys ya. Karena kalau lebih dari itu, misalkan lebih dari 2 kali, gua udah mulai ngerasa nggak nyaman, oke, terhadap wanginya. Jadi udah mulai tajam gitu ya, udah mulai bikin pusing, bikin migrain gitu ya guys. Dan batas toleransi penciuman gua sama karakter wangi ini ialah 2 kali spray. Oke guys, mungkin dari kalian batas toleransinya bisa berbeda-beda ya, tergantung juga dengan pH atau dengan feromon kalian gitu ya guys. Jadi mungkin keringat kalian bisa menunjang wangi dari parfum ini jadi lebih enak lagi, dan juga lebih terprojeksi dengan baik lagi gitu ya. Mungkin seperti itu, atau mungkin yang seperti gua gitu ya. Di saat gua berkeringat, gua pakai parfum ini malah jadi bumerang ke penciuman gua dan juga orang-orang sekitar gua. Oke, jadi nggak mass appealing lagi gitu ya guys. Jadi pada bete semuanya. Oke. Dan terakhir untuk harga ya guys, untuk harga gue beli di 300.000 rupiah. Oke, gue belinya secara offline, otomatis gue sudah mencoba si parfum ini di toko offline tersebut ya guys. Jadi oke, gue suka wanginya, bener-bener enak ya untuk harga segini, dan ya udah gue beli dan gue review ke kalian. Oke guys, gue rasa sampai di sini dulu ya review singkat mengenai Fragrance World Privé Savior yang satu ini. Mohon maaf ya guys, kalau misalkan masih ada kekurangan dalam penyampaian gua, masih ada kekurangan dalam pelafalan gua, silahkan kalian koreksi di kolom komentar. Atau kalian yang mempunyai pengalaman yang berbeda dari gua ataupun yang sama, yuk sama-sama sharing di kolom komentar ya guys. Ataupun kalian ada pertanyaan, jangan lupa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Secepatnya gua akan menjawab semua pertanyaan kalian. Oke, thank you banget ya guys untuk kalian yang sudah menonton video gue ini. Semoga video gue ini bisa bermanfaat ya, terutama buat kalian yang sedang mencari parfum dupes atau parfum yang terinspirasi dari Dior Sauvage yang murah tapi kualitasnya nggak murahan. Ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian guys. Oke, gue Diki from Personal Frags is signing out. Ciao.